Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah malam ngupas rikaya. Yang jawab salam mudah-mudahan dapat mantu orang kaya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wah, luar biasa ini. Ini banyak ibu-ibu cakep-cakep banget nih. Ijo-ijo pada pakai apa namanya nih? Ya udah itu pokoknya. Ini yang ijo-ijo kerudungnya seperti ini dari mana ini? Alhamdulillah, keluarga besar TPQ Nur Hidayah, luar biasa. Yang sebelah ini cucu yang lain dari mana? Alhamdulillah, keluarga besar Muslimat NU Sumberjaya, semuanya pada kompak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, berbagai macam kenikmatan, sehingga kita bisa bermuajahah, bertemu kembali dengan saya, Ahmad Zamroni. Mudah-mudahan kali ini akan lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah serta dibenci oleh setan. Ketika kita melantunkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat apa? Suka baca enggak? Berapa kali sehari? Sering mungkin, alhamdulillah. Ketika kita melantunkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu ada faidah yang sangat luar biasa dahsyatnya. Karena ini adalah satu perkataan dan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyatakan seperti itu? Sebab disinilah Allah mengajarkan kepada kita agar setiap kali kita hendak melaksanakan sesuatu yang baik, jangan lupa untuk menyebut nama Allah Tabaraka wa ta'ala. Lalu ada apa juga hikmah dibalik faidah baca Bismillahirrahmanirrahim? Perlu kita ketahui juga bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Fatihah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Lain halnya dengan mazhab Imam Maliki, beliau menyatakan Bismillah bukan ayat Fatihah, namun tidak masalah. Yang penting yang jelas Bismillahirrahmanirrahim ada dalam ayat Al-Quran. Lalu yang perlu kita bahas juga di sana penting sekali untuk kita coba untuk membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Barangkali pernah ngitung enggak Bu? Pernah? Enggak pernah? Oh pernah ngitung? Ngitung pakai apa? Kalkulator? Apa pakai apa? Ada huruf 19 huruf, 1 ba, kemudian sin, kemudian mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, mim, ya, mim. Semuanya di jumlah ada 19 huruf. Ini jarang yang tahu untuk membahas lebih dalam lagi. Ada apa di balik 19 huruf itu? Rasulullah pernah menyatakan dan disampaikan juga oleh Ibnu Mas'ud. Siapa orangnya yang rajin melantunkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang hurufnya tadi 19 tadi, dijamin aman dari ancaman malaikat Zabaniyah. Kenal malaikat Zabaniyah? Kenal? Enggak kenal? Ini? Kenal? Pernah kenalan di mana? Oh, rupanya udah pernah kenalan dengan malaikat Zabaniyah ini Muslimat NU ini. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji lanjut lagi. Siapa orangnya yang rajin membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dijamin aman dari ancaman malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19. Mereka itu malaikat yang sadis-sadis,
Mereka itu malaikat yang dahsyat-dahsyat, galaknya luar biasa. Di sana Allah pernah memberikan sebuah pernyataan, Bismillahirrahmanirrahim. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka sana ada malaikat-malaikat yang sadis-sadis, ganas-ganas, dahsyat-dahsyat, kejam-kejam. Hiladun syidadun, malaikat yang sadis-sadis, ganas, sangat menakutkan sekali. La ya'sunallaha ma amaruhum, mereka tidak pernah membangkang aturan dari Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Kalau kita tidak rajin-rajin membaca Bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi ancaman malaikat tersebut akan mengena kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian juga kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu juga hurufnya 19 sama dengan bismillah. Maka sebagian para ulama menyatakan ketika kita hendak melaksanakan sesuatu yang baik, sesuatu yang ada unsur kebaikan, ini jelas hadis Nabi ini memberikan saran tetap untuk diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan diakhiri dengan kalimat nanti seandainya selesai melaksanakan urusan tersebut, diakhiri dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Di sini Rasulullah menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap urusan yang mempunyai unsur kebaikan yang tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, itu persis seperti orang yang kurang berkahnya. Fahuwa aqta, itu cacat. Kalimat aqta itu diartikan cacat. Ibarat badan seandainya kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kok sudah penuh seperti ini, komplit, alhamdulillah. Namun karena ketika kita hendak mengerjakan perbuatan baik tidak diawali dengan bismillah, maka tangannya buntung. Apalah artinya kita punya kaki komplit, mata lengkap, telinga komplit, tapi nggak punya tangan dua. Ini repot. Dianalogikan seperti itu. Dalam sebuah penafsir lain katanya ibarat binatang yang tidak punya ekor, binatang yang tidak berekor. Jadi apalah artinya kurang lengkap, tidak berkah. Kalau kita mempunyai urusan terbaik tetapi tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa baca Bismillah, bunda semuanya? Coba semuanya bersama. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Alhamdulillah, hafal semua kayaknya. Alhamdulillah, subhanallah. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga dijelaskan dalam penjelasan lain saking dahsyatnya kalimat bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 kalimat. 1 kalimat bismi, yang kedua kalimat Allah, yang ketiga kalimat Ar-Rahman, yang keempat kalimat Ar-Rahim. Ini ada korelasinya dengan perbuatan dosa yang kita laksanakan selama ini. Apa maksudnya itu? Kita senantiasa melaksanakan dosa 4 hal, 4 tempat. 1 dosa di siang hari, 2 dosa di malam hari, 3 dosa yang tidak kelihatan, tidak tampak, dan 4 dosa yang kelihatan jelas. Alaniyah namanya. Kalau kita rajin membaca Bismillahirrahmanirrahim tersebut, dijamin 4 macam perbuatan dosa yang kita laksanakan pada waktu yang saya sebutkan, insya Allah dijamin dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ikutin saya bareng, zikir dulu. Subhanallah, bareng. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. 2 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nikmatnya membaca zikir, terutama yang tadi saya sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad As-Sawi, dalam tafsirnya beliau menyatakan, siapa orangnya katanya yang sebelum tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali. Pernah baca nggak kira-kira Buddha? Pernah baca? Enggak 19, berapa kali? Cuma sekali. Mulai sekarang dan seterusnya baca setiap hendak tidur sebelum doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, baca doa Bismillah sebanyak 19 kali. Apa jaminannya katanya? Siapa orangnya yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali sebelum tidur, dijamin katanya, 1, amina minasyaiton, dia aman dari perbuatan setan. Amin ya rabbal alamin. Semalaman itu aman tidurnya, tidak diganggu setan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidurnya nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak baca Bismillah 19 kali, bisa jadi tidurnya suka, pernah nggak tidur kayak ada yang ngajak berantem gitu, ada yang apa, ada yang nyekep, kita udah baca apa didengar dong sama temennya, itu penyebabnya salah satunya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 19 kali. Aman dari gangguan setan, 1. Yang kedua, amina baituhu, aman rumahnya, amina baituhu minas syirqoh atau minas sarokoh. Rumahnya dijamin aman dari pencurian barang-barangnya. Barang-barangnya aman dari pencurian selama kita setiap hendak tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Jangan-jangan kalau kita suka ada kedengaran si A kehilangan motor ini, buat jangan-jangan tuan rumahnya kalau mau tidur tidak baca Bismillah 19 kali. Sebab ini jaminan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad As-Sawi dalam tafsir As-Sawi namanya. Pemirsa, cahaya hati rahimakumullah, dimuliakan Allah, disayang Allah, diridhoi Allah. Amin gitu dong. Lalu yang ketiga, orang yang bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali setiap hendak tidur, amina min mautil fuja'ah, dia dijamin aman dari mati mendadak. Kita suka dengar, si fulan kemarin kecelakaan di sana, tiba-tiba meninggal umpamanya. Suka seperti itu? Nah, si fulan kemarin barusan pulang dari sini, tiba-tiba mendadak meninggal seperti itu. Itu namanya fuja'ah. Yang seperti itu namanya fuja'ah, mati mendadak. Kalau dalam keadaan baik, itu tidak masalah. Tapi ngerinya kalau dalam keadaan jelek. Di sini penting sekali. Kalau kita ingin matinya tidak dalam kondisi mati mendadak, mati fuja'ah yang sangat mengagetkan oleh keluarga. Kadang keluarganya lagi santai-santai begini-begini, tiba-tiba dapat telepon dari kepolisian atau dari mana, mohon maaf ini nama ini benar keluarga bapak, keluarga ibu, namanya ini ada kecelakaan di sini dan sebagainya. Subhanallah, kita tidak menginginkan seperti itu. Di sini kunci agar kita bisa terhindar dari mati mendadak seperti itu, maka ingat baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 19 kali, luar biasa. Siap ya? Mulai hari ini dan seterusnya. Ini manfaat sekali.
Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali tadi, baru baca doa Bismika Allahumma ahya wa amut, atau Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Boleh seperti itu. Bunda yang dirahmati Allah, pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebagai orang yang rajin melaksanakan ibadah kepada Allah, tentu sangat-sangat ironis apabila tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap kali hendak melaksanakan kebaikan. Namun Bismillahirrahmanirrahim tidak pantas dan tidak boleh ketika dibaca pada waktu kita melaksanakan perbuatan jelek. Mohon maaf, sedang di kamar mandi, sedang ke belakang, sedang buang hajat, tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti itu, bismillah. Siap baca Bismillahirrahmanirrahim? Masih ingat hurufnya ada berapa? 19. Kemudian kalimatnya ada berapa? Ada 4. Insya Allah semuanya menjadi berkah. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap di acara Cahaya Hati Antv. Saya akan kembali selepas yang satu ini. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Masih bersama dengan saya, Ustadz Ahmad Zamroni, dengan tema Rahasia Bismillah di Cahaya Hati Antv. Bismillahirrahmanirrahim berikutnya, harus kita pahami juga, ketika kalimat Bismillahirrahmanirrahim juga ini pernah terjadi, pernah mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabiullah Nuh alaihi salam. Kapan itu? Saat Nabi Nuh alaihi salam itu hendak berlayar, itu kapalnya hendak berlayar karena ada banjir sekian banyak, sekian luas banjirnya, umatnya Nabi Nuh sudah masuk kapal. Pernah dengar doanya? Apa yang disampaikan Nabi Nuh? Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Hafal semua? Coba semuanya lagi. 1, 2, 3. Wa inna rabbi, pinter. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dengan menyebut nama Allah tabaraka wa taala, dengan menyebut asma Allah subhanahu wa taala, kapal siap untuk berjalan berlayar. Dan sungguh Allah maha ghafur, Allah maha pengampun, dan juga Allah maha penyayang. Ini doa bismillah juga sempat disampaikan oleh Allah, diberikan kepada baginda Nabiullah Nuh untuk menolong Nabi Nuh dan umatnya agar selamat dari ancaman banjir. Dan doa ini sampai sekarang dianjurkan untuk kita setiap kali kita hendak naik kendaraan. Apa doanya tadi? Bareng. Bismillahi inna rabbi laghafurur rahim. Subhanallah, luar biasa. Kemudian bismillah juga sempat juga setelah dari Nabiullah Nuh alaihi salam, bismillah sempat juga kepada seekor burung yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman mendapatkan keistimewaan. Burung apa itu? Burung hudhud. Burung hudhud itu luar biasa. Suatu ketika ceritanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam sedang mengadakan halakoh seperti ini. Ada jin, ada binatang semua, manusia hadir semua, tinggal burung hudhud yang tidak kelihatan. Lalu Nabiullah Sulaiman mengatakan, kemana nih hudhud nih? Saya tidak melihat nih. Maliyala arul hudhuda amkana minal ghaibin, katanya. Mana nih hudhud nih, kok nggak kelihatan, kemana ini? Tiba-tiba dia datang di hadapan Nabi Sulaiman dengan tunduk. Dan di sana kemudian langsung menyatakan, mohon maaf, mohon ampun ya Nabi Allah, kami datang dari negeri Saba. Di sana itu ada istana yang luar biasa dipimpin oleh seorang ratu. Tapi sayang wahai Nabi Allah, mereka yasjuduna lisyamsi, mereka menyembahnya matahari, tidak menyembah Allah.
Langsung Nabiullah Sulaiman alaihissalam memberikan pernyataan, kalau pernyataanmu benar, maka silahkan engkau saya kirimin surat. Silakan engkau saya kirimin surat, sampaikan kepada ratu di Sabak tersebut. Masih kenal siapa ratunya namanya? Ratu Balkis atau Ratu Bilqis. Ada yang mengatakan Balkis, ada yang mengatakan Bilqis. Dibaca ba dan dibaca bi. Apa isi suratnya di sana? Ceritanya panjang, ada di surat An-Naml. Begitu isi panjang surat lebar seperti itu, Ratu Balkis membaca. Kalau bahasa kita, ki apa ya? Karena surat kayak kia sih ngendi ya? Isinya apa ki? Dibaca, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, katanya. Kia sing Sulaiman carine. Ini dari Sulaiman, dan sungguh ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Setelah mendapat surat itu, Ratu Bilqis langsung kaget. Wah, kok ada sebutan nama Allah? Sampai ringkas cerita, Ratu Bilqis penyebab mendapat surat dari Nabi Sulaiman, beliau kemudian sujud kepada Allah, masuk Islam. Alhamdulillah, berkat dari rahasia Bismillahirrahmanirrahim. You understand? You understand? Suaranya lemes amat kayak puasa bagaimana sih? And you love me? Subhanallah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir juga masih ada pembahasan masalah Bismillahirrahmanirrahim juga. Apa itu? Di mana Al-Quran yang jumlahnya 30 juz itu diringkas dalam satu surat yang namanya Al-Fatihah. Pernah baca Al-Fatihah hafal semua? Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat itu diringkas dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran yang 30 juz itu ringkasannya ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibahas di sini rasanya waktunya tidak cukup karena luas sekali pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim yang huruf 19 itu disimpulkan ada dalam ba-nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bi, seolah-olah Allah mengatakan, bi dengan kekuasaanku. Dengan kekuasaanku semuanya. Dengan kekuasaan Allah kita memulai pekerjaan ini. Dengan kekuasaan Allah kita akan makan makanan yang enak. Dengan kekuasaan Allah kita akan hadir di majelis ta'lim. Dengan kekuasaan Allah kita akan tidur dengan nyenyak. Semuanya itu hanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa ada kekuasaan Allah, kita tidak mungkin bisa hadir seperti ini. Jika Allah tidak memberikan kekuasaannya kepada kita, maka kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah seperti ini. Ini nikmat. Kalimat bi sangat luas sekali. Ada juga yang mengartikan bi artinya al-basir, Allah Maha melihat. Memang Allah Maha melihat. Melihat siapa saja walaupun tidak kelihatan oleh kita, tapi tampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh pentingnya Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca oleh kita semua. Wis samono bae ya. Sing penting pada sehat, pada waras, pada sehat, pada bergas, ngandong beras, terus semuanya mendapatkan ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maklum, nyong wong Brebes tadi sering ngomong wong Brebes. Ora apa-apa ya, nah, nggak apa-apa kan? Ora popo katanya. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Serta setelah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim tersebut, jangan lupa sebagai pelajaran untuk kita agar kita senantiasa diingatkan ketika kita hendak tidur, hendak makan, hendak apa saja yang ada unsur baiknya, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang saya sampaikan, pemirsa, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.